Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Sistem Lingkungan Industri yang beranggotakan ada Dea Faira Amelia, ada Habib Mahfudz, Novel Tribuana, Culam Rahmat, dan yang terakhir ada Agung Jiwo Pambudi. Nah, di sini kami akan menjelaskan dokumen AMDAL tentang perusahaan daerah air minum Giri Tirta. Yaitu yang pertama ada tahap prakonstruksi dan juga tahap konstruksi. Tahap prakonstruksi ini ada perizinan dan sosialisasi proyek. Tahap konstruksi ada penyekaran proyek dan pengoperasian base camp dan juga pemasaran proyek. Dan juga di kolom kedua ini ada pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan. Nah, ini kolom kedua ini menjelaskan tujuan pembangunan ini sudah diketahui oleh masyarakat umum. Dan terus ada kolom ketiga. Kolom ketiga ini ada lingkungan terkena dampak dan juga kolom keempat ada dampak potensial. Terus di kolom kelima ada evaluasi dampak potensial dan kolom keenam ada dampak penting hipotetik. Kolom ke 7 ada wilayah studi dan terakhir ada batas waktu kajian. Nah, evaluasi dampak potensial ini untuk meminimalisir terjadinya kekacauan pada saat pembangunan. Dan ada batas waktu kajian itu tenggat waktu dalam kita membangun perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Fahira. Proyek dan pengoperasian. Ini penerapan standar K3 dalam pengelolaan sampah dan limbah cair yang dihasilkan. Dampak potensialnya ada penurunan sanitasi lingkungan. Dengan evaluasi dampak potensialnya, penerapan K3 oleh kontraktor untuk menjaga kondisi sanitasi tetap baik. Tahap ini disimpulkan tidak menjadi DPH atau dampak penting hipotetik, dan wilayah studinya ada di Kecamatan Bunga, Kecamatan Mayar, dan Kecamatan Gresik. Tahap ini mengingat kegiatan yang dilakukan dalam basecamp secara umum hampir sama setiap harinya, sehingga pengolahan dan pemantauan atau batas waktu kajian tahap ini hanya sehari saja. Kemudian ada 2A, mobilisasi tenaga kerja. Tahap ini mengimbau kepada kontraktor pelaksana proyek agar menggunakan tenaga kerja lokal. Dampak potensialnya terciptanya kesempatan kerja. Dengan evaluasi dampak potensial, jumlah kesempatan tenaga kerja meningkat. Tahap ini disimpulkan menjadi DPH atau dampak penting hipotetik. Wilayah studinya masih sama. Tahap ini mengingat proses penerimaan tenaga kerja membutuhkan waktu relatif cepat dan dapat dipenuhi dalam waktu 7 hari atau seminggu. Ya, untuk yang selanjutnya adalah ada mobilisasi tenaga kerja, yaitu pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan awal sejak sebagai bagian dari rencana kegiatan. Untuk selanjutnya ada komponen lingkungan terkena dampak, yaitu sosial, ekonomi, budaya. Yang selanjutnya dampak potensial, yaitu peningkatan pendapatan. Yang selanjutnya evaluasi dampak potensial, yaitu kegiatan ini tidak signifikan meningkat pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya ada dampak penting hipotetik atau yang disebut DPH, yaitu disimpulkan tidak menjadi DPH, namun dampak ini tetap dikelola dengan cara membayar tenaga kerja minimal sesuai UMR Kabupaten Gresik. Wilayah studinya itu ada 2, Kecamatan Bunga, Kecamatan Mayar, dan Kecamatan Gresik. Secara rinci dapat dilihat pada peta batas sosial. Batas waktu kajian itu waktu relatif cepat dan dapat dipenuhi dalam 7 hari. Dalam 7 hari. 1 bulan peningkatan pendapatan ini dapat dilihat dari penghasilan rata-rata bulanan sebelum dan sesudah bekerja. Selanjutnya di sini ada mobilisasi peralatan dan material. Pengelolaan lingkungannya adalah penutupan bak truk pengangkat material. Komponen lingkungan terkena dampak yaitu fisik dan kimia. Dampak potensial tumpahan material di jalan. Evaluasi potensialnya dilakukan penutupan bak truk selama pengangkutan material. Dampak penting hipotensi dapat disimpulkan tidak menjadi DPH. Selanjutnya wilayah studi
Secara rinci dapat dilihat pada peta batas ekologi yang batas waktunya 1 hari dengan asumsi bahwa dalam mobilitas selama sehingga besaran diperlukan pengelolaan adalah secara harian saja. Yang selanjutnya ada mobilitas peralatan dan material. Pemindahan posko pengaduan masyarakat sosial masyarakat, komponen lingkungan terkena dampak yaitu secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak potensialnya keresahan masyarakat dan evaluasi tahap evaluasi dampak potensialnya adanya penurunan kinerja jalan akan menyebabkan masyarakat menjadi resah. Dampak penting hipotetik yaitu dapat disimpulkan menjadi DPH. Di sini ada wilayah studi secara rinci dapat dilihat dari peta batas sosial dan batas waktunya 1 hari dengan asumsi bahwa dalam masa mobilisasi iritasi mobilitas dapat dianggap sehingga besaran yang perlu dikelola dan dipantau adalah secara harian saja. Oke, baik. Selanjutnya masuk bagian 3E. Nah, untuk mobilisasi peralatan dan material. Nah, itu membutuhkan penutupan bak truk pengangkut material. Komponen lingkungan terkena dampak yaitu fisik kimia. Dampak potensialnya adalah tumpahan material di jalan. Nah, untuk evaluasi dampak potensial dilakukan penutupan bak truk selama pengangkutan material. Nah, di sini ditetapkan menjadi ini tidak menjadi termasuk dari DPH ataupun dampak penting hipotetik. Untuk wilayah studinya bisa dilihat batas ekologi untuk tumpahan material dari mobilisasi adalah sepanjang jalan angkut yang berdekatan dengan permukiman. Yang kedua, secara rinci dapat dilihat pada untuk batas waktu kajiannya adalah 1 hari dengan asumsi bahwa dalam masa mobilisasi, ritase mobilisasi dianggap sama, sehingga besaran yang perlu dikelola dan dipantau adalah secara harian saja. Nah, yang selanjutnya adalah bagian 3F. 3F adalah mobilisasi peralatan dan material. Nah, untuk penanganannya menyediakan posko pengaduan lingkungan terkena dampak adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, dari dampak itu terkena dampak potensialnya yaitu keresahan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, untuk evaluasi dampak potensial, adanya penurunan kinerja jalan akan menyebabkan masyarakat menjadi resah. Nah, ini dapat disimpulkan menjadi dampak DPH ataupun dampak penting hipotetik. Untuk wilayah studinya adalah bisa dilihat ini Kecamatan Bungah, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik. Secara rinci dapat dilihat pada peta batas sosial. Nah, sedangkan batas waktu kajiannya adalah 1 hari dengan asumsi bahwa dalam masa mobilisasi ritasnya mobilisasi dianggap sama sehingga besaran yang perlu dikelola dan dipantau. Oke, selanjutnya ada 4A, itu penyiapan lahan. Komponen lingkungan terkena dampak yaitu ada fisik kimia yang berupa kualitas udara, ambien, untuk parameter debu. Dampak yang terjadi yaitu dampak potensialnya adalah debu dan penurunan kualitas udara. Kemudian untuk evaluasi dampak potensialnya dengan cara kegiatan ini akan menyebabkan debu yang dapat terbawa angin sehingga pemukiman warga. Kemudian dari sini dapat disimpulkan bahwa dampak tersebut disimpulkan menjadi DPH atau dampak penting hipotetik. Wilayah studinya ada di Kecamatan Bunga, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Gresik. Yang B, secara rinci dapat terlihat pada peta batas ekologi. Yang terakhir ada batas waktu kajian adalah 1 hari dengan asumsi bahwa dalam penyiapan lahan dianggap sama sehingga besaran yang diperlukan dikelola
dengan dipantau adalah secara harian saja. Kemudian 4B, penyiapan lahan. Pengolahan lingkungan yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan adalah penyediaan long storage dan kolam tampung. Komponen yang terkena dampak adalah fisik dan kimia. Dampak potensialnya adalah peningkatan aliran runoff. Evolusi dari dampak potensialnya adalah adanya long storage dan kolam tampung untuk menggantikan hilangnya lahan resapan. Dampak ini dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik atau DPH. Wilayah studinya ada di tampak proyek dan secara rinci dapat dilihat pada peta batas ekologi. Batas waktu kajiannya adalah 6 bulan. Perencanaan dan pembuatan long storage dan sumur resapan membutuhkan waktu yang relatif lama. Baik, saya akan kembali menjelaskan. Selanjutnya di 4D ini ada penyiapan lahan, di 5A ada pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Kemudian di 5B ada pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Jadi komponen lingkungan terkena dampaknya hampir sama kayak yang tadi, ada biologi, fisik kimia, dan fisik kimia. Dan dampak potensialnya itu ada penurunan keanekaragaman hayati, debu dan penurunan kualitas udara, dan peningkatan kebisingan. Evaluasi dampaknya itu ada kondisi lokal proyek, berupa bangunan yang dilengkapi dengan penghijauan, terdapat alat berat yang berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan kebisingan. Dampak penting hipotetiknya semuanya sama, tidak disimpulkan menjadi DPH. Wilayah studinya yang pertama di penyiapan lahan itu ada di lokasi di tapak proyek. Yang 5A itu lokasinya di sekitar tapak proyek pada radius 100 meter dari tapak proyek. Dan yang 5B ini ada di hampir sama dengan 5A. Kemudian batas waktu kajiannya yang 5B itu hampir sama 1 hari, sedangkan yang 4D ini penyiapan lahan itu waktunya hanya 3 bulan sesuai jadwal proyek. Kemudian ada 5C, pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Komponen yang terkena dampak adalah fisik kimia dengan dampak penurunan kinerja jalan, yang mana adanya kegiatan pemasangan pipa akan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja jalan akibat dari adanya kegiatan dari bahu jalan. Disimpulkan menjadi DPH atau dampak penting hipotetik. Wilayah studinya ada di lokasi proyek dan Kecamatan Bunga, Kecamatan Mayar, dan Kecamatan Gresik. Batas waktunya sesuai dengan jadwal proyek. Lalu ada 5D, pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Di sini menyediakan posko pengaduan masyarakat, yang mana komponen yang terkena dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Dampaknya yaitu keresahan masyarakat, yang mana keresahan masyarakat dapat terjadi akibat dari adanya getaran yang dihasilkan dan keretakan bangunan yang diperkirakan dapat terjadi. Tahap ini disimpulkan menjadi DPH atau dampak penting hipotetik. Wilayah studinya masih sama seperti sebelumnya dan batas waktunya itu 1 bulan. Mengingat keresahan masyarakat terkadang timbul setelah kegiatan cukup lama berjalan. Lalu ada 5E, pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Komponen yang terkena itu ada kesehatan masyarakat. Dampaknya itu terjadi gangguan kesehatan masyarakat, yang mana kegiatan ini tidak signifikan menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Disimpulkan tidak menjadi TPH atau dampak penting hipotetik. Wilayah studinya juga masih sama di Kecamatan Bunga, Kecamatan Mayar, dan Kecamatan Gresik. Batas waktu kajiannya sesuai dengan jadwal proyek. Lalu ada 5F, pembangunan struktur bangunan dan jaringan pipa. Disediakan TPS di dalam area base camp. Komponen yang terkena dampak ada kondisi sanitasi lingkungan, yang mana menimbulkan bangunan material. Ini menjadi timbulnya buangan material dikelola dengan penyediaan TPS di lokasi. Disimpulkan tidak menjadi DPH atau dampak penting hipotetik. Wilayah studinya berada di tapak proyek dan secara rinci dapat dilihat pada peta batas proyek. Batas waktu kajiannya 1 hari dengan asumsi bahwa dalam bangunan yang fasilitasnya dianggap
sama sehingga besaran yang perlu dikelola dan dipantau adalah secara harian saja. Nah, untuk selanjutnya ada de- demobilisasi peralatan. Ya, untuk komponen lingkungan terkena dampak yaitu fisik kimia. Dampak potensialnya adalah peningkatan keseimbangan. Dan untuk evaluasi dampak potensial yaitu jumlah litasi kendaraan tidak signifikan untuk meningkatkan kebisingan. Yang selanjutnya dampak penting hipotetik dari atau yang disingkat DPH itu disimpulkan tidak menjadi DPH. Wilayah studi batas ekologis untuk kebisingan dari mobilisasi adalah sepanjang jalan angkut yang berdekatan dengan pemukiman. Secara rinci dapat dilihat pada peta batas ekologi. Batas waktu kajian yaitu 1 hari dengan asumsi bahwa dalam masa demobilisasi selama 1 bulan ritase mobilisasi dianggap sama sehingga besaran yang perlu dikelola dan dipantau adalah secara harian saja. Selanjutnya ada deskripsi perencanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Di sini ada demobilisasi peralatan, kemudian demobilisasi tenaga kerja sementara, dan demobilisasi tenaga kerja sementara. Pengelolaan lingkungannya ini menyediakan posko pengaduan masyarakat dan menjelaskan mengenai masa kontrak. Komponen lingkungan terkena dampak yaitu sosial, ekonomi, budaya. Kemudian dampak potensinya adalah keresahan masyarakat, hilangnya kesempatan kerja, dan penurunan pendapat. Evolusi dampak potensialnya adalah adanya petugas keamanan untuk menjaga stabilitas kamtip masyarakat, masa kontrak telah diselesaikan di awal konstruksi, dan tidak signifikan dalam menurunkan pendapatan masyarakat. Dampak penting hipotetik dapat disimpulkan tidak menjadi DPH. Kemudian ada wilayah studinya yaitu secara rinci dapat dilihat pada peta batas sosial. Kemudian ada batas waktu kajian, yaitu 1 hari sesuai jadwal proyek dan 1 hari dengan asumsi bahwa kegiatan dimobil tenaga kerja konstruksi hanya bertanggung selama 1 hari. Baik, di sini ada tahap operasinya. Tahap operasinya terdiri dari 1A, 1B, dan 1C. Nah, untuk 1A-nya operasinya itu yang pertama mobilisasi tenaga kerja, yang 1B mobilisasi tenaga kerja juga, sedangkan yang C sama juga mobilisasi tenaga kerja. Di sini komponen lingkungan yang terkena dampak masih sosial, ekonomi, dan budaya, ketiga-tiganya juga sama. Nah, untuk dampak potensialnya itu yang 1A terciptanya kesempatan kerja, yang 1B pendapatan meningkat, yang 1C keresahan masyarakat. Nah, untuk evaluasi dampak potensialnya itu ada jumlah kesempatan tenaga kerja meningkat cukup signifikan. Yang kedua, kegiatannya tidak signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, keresahan masyarakat dapat dicegah melalui pemprioritasan tenaga kerja lokal. Sedangkan dampak penting hipotetik ataupun DPH-nya itu disimpulkan di sini yang 1A dan 1B maupun 1C juga disimpulkan menjadi 1A disimpulkan menjadi dampak DPH, sedangkan 1B dan 1C-nya itu tidak disimpulkan menjadi dampak DPH. Untuk wilayah studinya bisa dilihat di sini, sedangkan batas kajian waktunya itu masing-masing 1 bulan. Selanjutnya ada pengoperasian 2A, pengoperasian sistem penyediaan air minum, dan 2B sama dengan 2A, 2 sampai 2E. Komponen dari lingkungan yang terdampak 2A adalah fisik kimia dan 2B sama dengan 2A. Kemudian dari 2C sosial ekonomi. Kemudian komponen lingkungan terdampak dari 2D fisik kimia dan 2E sama dengan 2D. Dampak potensial dari 2A adalah debu dan penurunan kualitas udara. Kemudian 2B adalah peningkatan kebisingan. 2C peningkatan kesejahteraan air bersih. Dan dampak 2D penurunan kualitas air permukaan. Yang terakhir, dampak potensial 2E adalah peningkatan aliran runoff.
evaluasi dari dampak potensial 2A adalah imigasi gas buang kendaraan pengangkut yang keluar dari area proyek dapat menurunkan kualitas udara. Kemudian evaluasi dampak potensial 2B adalah tingkat kebisingan yang terjadi cukup signifikan dalam meningkatkan kebisingan di sekitar lokasi proyek. Kemudian dampak evaluasi potensial 2C adalah peningkatan ketersediaan air bersih. Yang 2D, limbah cair yang berasal dari kegiatan kancing serta kamar mandi berpotensi menyebabkan pencemaran bila langsung dibuang. Yang 2E, dampak evaluasi potensialnya adalah peningkatan aliran runoff akibat kegiatan ini cukup tinggi sehingga diperlukan pengolahan dari peningkatan runoff yang terjadi. Oke, ini yang terakhir ada dari 2F sampai 2J, ada pengoperasian sistem penyediaan air minum sampai, dan 2G juga sama, dan 2H juga, dan 2I juga. Terus komponen lingkungan terkena dampak itu masih tetap sama, ada fisik kimia, sosial, ekonomi, budaya. Dan dampak potensialnya itu ada pengurangan umur jalan, penurunan kinerja jalan, terciptanya kesempatan berusaha, dan peningkatan PAD. Evaluasi dampak potensialnya ini ada kendaraan disesuaikan dengan kelas jalan, adanya lalu lalang kendaraan pengangkut, adanya pembatasan bagi bodoh orang makan, dan peningkatan PAD tidak signifikan. Dan wilayah studi itu untuk 2H dan 2I sama, dan untuk 2F 2G juga sama, dan batas waktu kajian untuk di dalam tabel ini keseluruhan 3 tahun. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan terima kasih.